Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan hal yang berbeda, yaitu akan menyampaikan tip hidup bahagia dohiron wa batinan. Tip hidup bahagia lahir dan batin. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan selalu dihadapkan kepada bermacam-macam persoalan, bermacam-macam masalah. Namun jikalau kita mempunyai tip dan jurus-jurus yang ampuh untuk menjalaninya, untuk melewatinya, maka insya Allah apapun yang akan menerpa kita, maka kita akan selalu merasa bahagia. Bagaimanakah caranya? Baiklah, mari kita ikuti caranya langkah demi langkah bagaimana menciptakan pribadi yang selalu hidup bahagia. Yang pertama, ketika kita ingin hidup bahagia adalah selalu bersyukur. Jadi hidup yang selalu bersyukur ini akan menyebabkan kita akan menjadi orang atau insan pribadi yang selalu hidup bahagia. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang selalu bersyukur oleh Allah akan selalu ditambah kebaikannya, akan selalu ditambah rezekinya, akan selalu ditambah ketenangannya. Akan tetapi orang-orang yang merasa mengeluh, tidak pandai bersyukur, selalu hidupnya dikeluh kesahkan, maka orang tersebut secara tidak langsung dia sebenarnya memanggil ketidakbahagiaan, memanggil kesusahan, memanggil kesedihan. Oleh sebab itu, jikalau sahabat-sahabat sekalian ingin menjadi orang yang hidupnya selalu bahagia lahir dan batin, maka langkah yang pertama yaitu harus selalu pandai dan banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, untuk bisa kita hidup bahagia secara lahir dan batin, maka kita harus selalu melihat ke bawah. Artinya bagaimana? Orang yang selalu melihat ke bawah, maka dia akan menciptakan langkah yang pertama, yaitu pandai bersyukur. Maka ketika kita melihat dalam urusan dunia, maka kita akan selalu melihat ke bawah. Ketika kita sakit umpamanya, maka kita melihat ke bawah orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Kita sakit tapi masih bisa berjalan. Maka kita akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya sakit tapi saya masih bisa berjalan. Sedangkan si fulan, dia sedang sakit, dia lumpuh. Begitu juga orang yang lumpuh ketika melihat ke yang lebih parah, yang di bawahnya, maka dia akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya walaupun lumpuh, tapi saya masih bisa beribadah, saya masih bisa bersyukur kepada Engkau. Sedangkan si fulan sudah tidak bisa beribadah, sudah tidak bisa bersyukur kepada Engkau karena dia sudah meninggal. Jadi jikalau ini ditanamkan dalam diri kita, ketika kita melihat urusan dunia, kita selalu melihat ke orang yang lebih bawah daripada kita, maka insya Allah akan melahirkan pribadi yang hidup bahagia. Kemudian yang ketiga, tip hidup bahagia adalah sering bersedekah. Jadi orang yang sering bersedekah, sering berbagi dengan orang lain, maka secara tidak langsung dia sebenarnya memancing sesuatu yang baik datang terhadap dirinya. Orang yang suka berbagi dengan yang lain, maka yang jelas orang lain juga ingin berbagi dengan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, mana kosomalun min sodakoti bal yasdad. Jadi tidak akan pernah berkurang harta yang disodakohkan oleh diri kita, bal yasdad, bahkan bertambah. Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Ini adalah sebagai bentuk penegasan orang yang bersedekah, maka dia sebenarnya memancing rezeki lebih banyak masuk kepada dirinya. Itu adalah tip yang
ketiga, sering bersedekah, berbagi dengan yang lain, maka insya Allah semua orang akan juga ingin berbagi dengan kita dan juga ingin berbagi rezeki dengan kita. Kemudian yang keempat adalah kita berprasangka baik atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pikirannya selalu negatif, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang lain, maka dia akan melahirkan pribadi-pribadi yang lemah, akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak percaya diri. Maka oleh sebab itu, positive thinking, percaya diri, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan apa yang disangka baik oleh seorang hambanya. Sebagaimana di hadis qudsi, ana ala dzanni abdi bi, kata Allah, saya ini tergantung dari prasangka hambaku. Jika aku diprasangkai baik, maka aku akan baik. Tapi sebaliknya, jika prasangka hambaku adalah tidak baik, maka itulah yang akan terjadi. Sebagaimana di sebuah riwayat, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang yang sedang sakaratul maut. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada orang yang lagi sakaratul maut. Rasulullah bertanya, wahai fulan, bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan saat ini? Maka orang yang sedang sakaratul maut itu menjawab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban si fulan tadi yang lagi sakaratul maut? Wahai Nabi Allah, saya sekarang saat ini hanya mengharap rahmat Allah sambil merasa takut atas dosa-dosa yang aku lakukan. Maka apa timpalan Rasulullah? Rasulullah menimpali jawaban orang tadi, wahai hamba Allah, si fulan, harapanmu dengan rasa takutmu yang bercampur itu akan menyebabkanmu menjadi apa yang kamu harapkan. Jika kamu mengharapkan rahmat Allah lebih luas daripada azabnya, maka kamu insya Allah akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah. Jadi orang yang selalu berprasangka baik, positive thinking, maka dia akan menjadi pribadi yang sehat dan akan menjadi pribadi yang selalu bahagia baik lahir maupun batin. Kemudian yang kelima adalah cara kita untuk bisa menjadi orang yang hidup bahagia lahir dan batin adalah selalu ikhlas. Jadi orang yang ikhlas dalam melakukan sesuatu, maka orang tersebut akan menjadi pribadi yang selalu bahagia. Sebab kenapa? Orang yang tidak ikhlas, orang yang melakukan sesuatu selalu pamrih, maka ketika tidak ada balasan yang setimpal, maka orang tersebut akan mengeluh. Ketika orang tersebut mengeluh, maka keruwetan, kesusahan, ketidaksenangan akan menghampirinya. Tapi sebaliknya, ketika apa yang kita lakukan, kita melakukannya dengan ikhlas, maka kita tidak akan ada beban dalam diri kita, sehingga dengan demikian maka akan melahirkan pribadi yang bahagia baik lahir maupun batin. Selanjutnya yang keenam, untuk bisa menjadi yang hidup bahagia lahir dan batin adalah selalu menjalankan ibadah. Bagaimanapun kebahagiaan kita, jika tidak dilandasi oleh ibadah, maka akan mengalami kehampaan, akan mengalami kekosongan jiwa dalam diri kita. Oleh sebab itu, ibadah ini merupakan fondasi dasar dari semua tip bahagia lahir maupun batin, tip hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi pribadi yang bahagia zahir dan batin, dunia dan akhirat, maka kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memang menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia
hanya untuk menyembah kepadaku. Dengan menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang pasrah secara totalitas, dan akhirnya kita akan melahirkan pribadi-pribadi yang hidup bahagia lahir dan batin. Selanjutnya yang ketujuh, supaya kita menjadi insan pribadi yang hidup bahagia lahir dan batin adalah mencari harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita berkasab, ketika kita bekerja, ketika kita ingin mendapatkan harta, maka dapatkan dengan jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan mencari kasab, mencari harta, urusan dunia dan urusan akhirat tidak di jalan Allah. Sebab apa yang kita dapatkan dari perkara haram maka akan melahirkan jiwa-jiwa yang tidak bersih dalam diri kita, akan mengotori jasad kita. Sehingga dengan demikian ketika jasad kita kotor dengan harta benda yang haram, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak sehat secara lahir dan batin, dan kemudian akan melahirkan sifat yang tidak bahagia, tidak merasa cukup, tidak sabar, dan tidak yang baik. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, maka kejarlah dunia kita dengan jalan Allah. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah sehingga menghambat kita untuk bisa hidup bahagia lahir dan batin, apalagi dunia dan akhirat. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan harta benda dengan cara korupsi, maka kita akan selalu merasa was-was. Takut ada orang yang mengetahui, takut ketemu dengan aparatur pemerintah sehingga kita nanti berada di dalam kurungan atau lain-lain sebagainya. Itu adalah sebagai bukti bahwa orang yang mencari harta benda tidak di jalan Allah, maka dia akan selalu dihantui ketakutan-ketakutan. Jika seorang sudah dihantui rasa ketakutan, bagaimana mungkin dia bisa hidup bahagia? Selanjutnya yang kedelapan, untuk bisa hidup bahagia lahir dan batin, maka bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Kenapa bersahabat dengan orang-orang soleh atau orang-orang yang baik? Itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang hidupnya menjadi bahagia lahir dan batin. Karena orang-orang soleh ini adalah tempatnya kekasih-kekasih Allah, sehingga orang-orang tersebut selalu mendapat sinar dari sinar Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kolbunya tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kolbu sudah selalu bersama, merasa diawasi, selalu bersama dengan Allah, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang tenang walaupun apapun yang terjadi kepada dirinya. Bersama dengan orang soleh akan melahirkan juga pribadi-pribadi yang soleh. Sebaliknya ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, juga akan melahirkan pribadi-pribadi kita yang tidak baik. Karena teman itu akan menularkan sifat-sifatnya. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, yang terakhir tip hidup bahagia lahir dan batin adalah selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat lahir dan batin, maka kita harus selalu bergantung kepada Allah. Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Apapun masalah yang kita hadapi, jika kita sandarkan kepada Allah, maka tidak ada masalah yang berat. Apapun yang kita hadapi, jika kita sandarkan kepada Allah, maka tidak ada masalah atau keruwetan yang tidak bisa terudar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi kesempitan, maka dia pun juga yang memberi keluasan. Perbanyak baca Allahu Akbar, dalam hati kita beriktikad tidak ada masalah yang besar, hanya Allah yang besar. Jikalau sahabat lagi banyak masalah, perbanyaklah baca Allahu Akbar, hanya Allah yang besar, masalahku ini kecil. Maka dengan demikian otak kita akan mensensor, otak kita akan berpikir, otak kita akan menerima bahwa masalah yang kita hadapi sebenarnya kecil dan hanya Allah yang besar.
karena Allah yang besar. Jikalau yang kecil oleh Allah ditiadakan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, jikalau sahabat-sahabat berhasil mempraktekkan dari 1 sampai 9, maka apapun yang sahabat-sahabat lakukan, apapun yang sahabat-sahabat hadapi, maka insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi yang selalu optimis, pribadi-pribadi yang selalu bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bagi sahabat-sahabat yang masih belum subscribe channel saya, mohon untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.